Selamat pagi, kembali bersama saya, Pascal Tethol, dalam Ruang Refleksi. Fortiter in re, suaviter in modo. Tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Saudara semua, keseharian kita diwarnai dengan aneka pertemuan, pertemanan, dan persahabatan. Dan pertemanan, perjumpaan itu akan membawa sukacita. Salah satu cara adalah kita bersikap tegas di dalam diri kita untuk terus melestarikan nilai-nilai yang menjadikan kita manusia yang lebih baik dari berpikir, merasa, dan bertindak. Dan kita mengedepankan kelembutan dalam bertutur, dalam menyapa, dalam membangun kebersamaan. Dan saya percaya di situ letak kesuksesan kita menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam diri teman-teman atau orang yang kita jumpai. Tidak gampang karena kita mesti membiasakan. Membiasakan pertama-tama untuk merawat nilai itu di dalam diri kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain, tapi menurut saya kita mulai dari diri kita. Kita sungguh-sungguh mesti ada waktu untuk menata hidup kita. Sehingga sungguh-sungguh apa yang keluar dari mulut kita menjadi cerminan apa yang tumbuh dan hidup di dalam diri kita. Pertemanan mesti menurut saya tumbuh di dalam sebuah suasana ketika kita betul-betul tegas di dalam nilai-nilai yang membuat kita menjadi manusia yang berarti, yang bermanfaat, dan itu kita mulai dari diri kita. Dan kemudian di dalam pertemanan, kelembutan menjadi cara kita merawat, cara kita menumbuhkan kebenaran-kebenaran di dalam diri orang yang berjumpa dengan kita. Ayo kita mulai dengan tegas dalam diri kita. Kita tidak bisa tawar-menawar soal nilai-nilai yang Tuhan inginkan kita hidupkan. Kita tidak bisa berkompromi antara kebaikan dan keburukan. Tetapi memperjuangkan kebenaran, kebaikan, keadilan tidak mesti dengan cara-cara vulgar, penuh dengan kekerasan verbal, apalagi dengan fisik. Tidak bisa. Itu hanya mempertontonkan kedangkalan kualitas hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan siapapun, hospitality, keramahan menerima tamu, mesti menjadi salah satu ciri manusia kita sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga orang tidak terluka ketika berjumpa dengan kita. Mungkin pertemuan dengan kita tidak membawa jawaban pasti terhadap kebutuhan orang lain, tapi paling tidak orang merasa nyaman, orang merasa damai dan sukacita. Dengan demikian, dia juga merasa bahwa di dalam hidupnya ia perlu juga mengembangkan hospitality misalnya. Saudara semua, mari kita menjadi saluran berkat. Tidak perlu dengan kata-kata hebat, tapi dengan kesederhanaan dalam bertutur, dengan penuh kegembiraan menyambut siapapun, tanpa memandang perbedaan. Semoga berkenan Tuhan memberkati.